Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Melam Putra. Saya dari Lokal 2A Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia menurut John Locke. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang merupakan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. C. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Hak asasi manusia atau HAM pada tataran global. Sebelum konsep HAM dirinitifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu A. HAM menurut konsep negara-negara barat. 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. B. 2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang mutlak. 3. Filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Yang keempat, hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. B. HAM menurut konsep sosialis. Yang pertama, hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. 2. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. 3. Negara berhak membatasi hak asasi apabila situasi menghendaki. C. HAM menurut konsep bangsa Asia dan Afrika. 1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. Yang ketiga, individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. D. HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuannya yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui satu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan sehubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku.
Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikianlah hasil saya mengenai tentang HAM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساء